Tapi Tuhan nggak kenal, Yesus nggak kenal. Yang Yesus lihat apa? Tetapi orang melakukan kehendak Tuhan. Nah celakanya, gimana orang bisa tahu kehendak Tuhan? Gimana orang bisa melakukan kehendak Tuhan kalau dia nggak tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya apa? Seperti itu. Nah ini yang tujuan hidup kita paling penting. Oke, ulang tahun ya, perayaan ulang tahun, perayaan Natal, perayaan tahun baru. Setiap tahun ya perayaan rutinitas tahun yang kita jalan itu sebenarnya jadi alarm buat kita, sinyal buat kita bahwa kita ini orang ngerti loh kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Durasi hidup kita ini tinggal katakan, kalau kita berandai-andai paling kuat kita 80. Katakan sisa hidup kita 40 tahun, 30 tahun mungkin sisa hidup kita. Dari 30 tahun ini kita udah tahu belum apa yang menjadi destiny, purpose-nya Tuhan buat kita tuh apa, apa yang jadi tujuan buat kita tuh apa, Tuhan ciptakan kita tuh buat apa. Nah jangan sampai hidup kita berlalu sia-sia, karena Alkitab bilang hidup kita kayak uap yang sebentar aja berlalu. Karena juga kematian kan nggak ada yang tahu ya kapan menjemput ya. Ada orang sehat-sehat, besok tiba-tiba udah lewat meninggal. Ada orang yang sakitnya sakit parah, tapi masih hidup sampai hari ini. Karena yang mau hidup manusia nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang Tuhan kita cuma satu, berjaga-jaga. Nah cara berjaga-jaga bagaimana? Kita tahu yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu. Makanya Paulus bilang pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di berita, ya, bisa lihat kondisi keadaan dunia kita atau negara kita atau apapun ya, dari berita itu seperti apa. Hidup itu nggak nentu. Perekonomian makin lama tuh bahan-bahan tuh makin naik. Nggak ada makin turun makin murah harga tuh nggak. Makin lama makin naik. Perkembangan teknologi makin canggih. Kalau dulu ya mungkin zaman kita masih kecil ya, untuk melakukan misalnya nonton film porno atau apa mungkin lewat majalah. Tapi hari ini anak yang masih kecil ya, usia 4-5 tahun udah pegang gadget. Iya, dari game mungkin udah bisa lihat hal yang nggak benar atau pornografi, atau mungkin dari pengaruh game, film-film ya, udah bisa terkontaminasi. Itu menandakan bahwa dunia ini cepat. Perkembangan teknologi ini cepat banget. Dari handphone Nokia ke BlackBerry itu cukup lama, 10 tahunan kan, bahkan lebih 15 tahunan. Tapi dari BlackBerry lalu ke Android itu kan, baru ke iPhone, itu cepat banget. Dulu iPhone itu mau mengeluarkan yang terbaru itu bisa 2 tahun sekali. Sekarang saya tiap tahun ya. Iya, iPhone 16 tuh langsung ada yang S-nya, ada yang Plus-nya, cepet banget gitu. Iya, teknologi itu semakin canggih. Ada AI. Kita mau nanya apa lewat ChatGPT gitu kan? Tidak perlu sekolah. Sampai ya, waktu saya coba-coba pakai ChatGPT, bikin khotbah pun dari situ juga bisa. Bikin khotbah. Pilihannya nggak ada. Perkembangan makin canggih. Kalau dulu kita mau dagang harus sewa satu toko, iya kan? Sekarang dari rumah ya. Nggak perlu dari rumah, pakai aja. Modal cuma modal katakan modal 5 juta begitu. Nggak ada. Semua serba canggih ya dari ini. Nah, teknologi yang makin berkembang, keadaan dunia makin berkembang juga disertai dengan manusia yang juga tamak juga. Manusia juga tamak juga. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau makin berkembang teknologi, makin gampang orang cari duit ya. Maka orang yang punya egonya semakin tinggi, sifat tamaknya itu banyak, sifat takutnya itu ada, pasti akan memanfaatkan hal yang berbeda. Segala hal yang terjadi. Tapi dalam kondisi kita hari ini, kita lakukan. Gimana cara kita bisa tahan dalam kondisi kita hari ini? Ya, dengan cara kalau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Cara tahunya gimana? Alkitab. Ada Alkitab. Pertanyaannya udah berapa lama kita terakhir kali baca Alkitab? Ada nggak tiap hari kita baca Alkitab? Bangun pagi, mungkin yang kita buka Instagram dulu. Bangun pagi mungkin kita buka WhatsApp dulu sebagai kawan. Padahal kalau kita meyakini ya, Alkitab itu memberi hidup, harusnya bangun pagi melek mata ya, seperti itu.
cuman itulah kita mungkin ya dalam segala kekurangan kita. Tapi Paulus bilang apa, pergunakan waktu yang ada, karena waktu itu terbatas nih. Kita nggak tahu apa kapan akhirnya. Dan di tengah-tengah dunia yang begini, kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau dibilang urgent, apakah kita urgent? Ya sangat urgent. Nah kalau bicara kita mengatakan kehendak Tuhan, itu udah pasti menyangkut dalam hal kebutuhan kita sehari-hari. Karena setiap orang itu kan beda. Ada yang Tuhan ciptakan taruh sebagai pendeta, Tuhan taruh sebagai pengusaha, Tuhan taruh mungkin sebagai guru, Tuhan taruh mungkin sebagai dokter, Tuhan taruh mungkin sebagai PNS. Nah, tapi gimana cara tahu kehendak Tuhan sih? Misal kalau kita menjalankan usaha, gimana cara tahu ya keputusan apa yang harus kita ambil? Gimana cara tahu? Itu semua kan bisa kasih tahu. Lakukan ini, jangan lakukan yang ini. Nah, tapi itu bisa kita tahu dari mana kalau kita nggak pernah baca kita? Karena Roh Kudus akan berbicara melalui hati kita. Begitu. Termasuk ya, kalau misalnya ada kuasa gelap atau apa, Roh Kudus bisa kasih tahu. Jangan ambil proyek yang ini, arahnya mungkin ke sini. Begitu. Hal seperti itu ya. Tapi tergantung seberapa apa. Nah, kepekaan itu kan harus dilatih ya. Dalam kehidupan kita harus berlatih seperti itu. Sehingga Tuhan bisa bicara dalam hati. Jadi bukan kita hanya dari suara hati kita yang kayaknya perasaan gak enak, jangan. Enggak. Tapi hati dan pikiran kita itu nyambung, ada perkembangan yang diterangi oleh firman Tuhan. Ketika kita memikirkan kayaknya jangan ambil yang ini, hati kita pun ikut. Ya ini orang ini gak baik. Karena banyak kesaksian begitu. Datang ke proyek, ketemu klien, ya kan dia lihat ada ular di kepala ini. Tapi mungkin karena otaknya ada duit, kok banget tuh ada ular ya kan dia salah. Ternyata proyeknya ditipu 5 miliar. Hancur. Itu kan sinyal dari Tuhan. Maksudnya jangan tamat. Orang ini tidak baik seperti itu. Ada ular di atas kepala. Nah kita bisa untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan cara tapi pertanyaan dari kita mau apa? Dari kita mau apa? Nah, yang namanya manusia yang kita ciptakan, kalau dukun aja bisa ketemu jin anak setan, iya kan? Nah, kita ini anak Bapa di surga. Iya, Yesus ngajarin panggil malaikat sebagai Bapa. Jadi kalau seperti itu, kita ketemu Bapa di surga itu bergampang. Malaikat itu yang menghadiri. Kita emang nggak bisa melihat ya dari cara kasat mata. Mungkin dalam hal-hal tertentu aja kan bisa ditampakin ini ada malaikatnya. Tetapi percaya atau enggak di alam yang nggak kelihatan ini kita punya malaikat penjaga. Harusnya ya, kecuali orang yang hidupnya nggak benar. Ya kan, nggak mungkin lah tiba-tiba malaikat ngeliatin ini mana ya sama perempuan ya kan, masa malaikat itu nongkrongin orang zina, nggak mungkin begitu, kabur dia pasti kan, atau nggak nipu orang, ya nggak mungkin malaikat ada di situ nggak mungkin. Tapi yang pasti kalau di dalam kehendak Tuhan ada malaikat penjaga, nggak mungkin. Bapak ibu kan ada beberapa yang udah punya anak berkeluarga, kalau anak disakitin hari pak, itu namanya Grace satu hari disakiti cowok. Digebukin deh cowoknya pasti kan itu naruh kita lah ya kan. Saya pun juga sama, kalau saya punya anak perempuan disakiti waduh harus kita cari gitu ya. Tahu lah Jaden misalnya tiba-tiba dihina orang di luar ada sebab pasti akan datang juga ya kan. Itu kita manusia ini bakal di surga. Kalau anaknya disentuh sama roh jahat atau sama siapa dia turun. Ini nggak perlu itu. Tapi masalahnya di sini ya, seberapa kita mengandalkan Bapa itu, mengandalkan Tuhan itu kita seberapa dalam hidup kita yang pertama. Nah, mengandalkan Bapa di surga itu bukan hanya sekadar mengandalkan kita lagi hidup dia ya udah kita berdoa, enggak. Tapi bangun relasi tiap hari lewat doa, lewat baca Alkitab, lewat perenungan. Berapa jam yang kita pakai waktu itu misalnya dari pekerjaan sama usaha. Jangan-jangan lebih banyak daripada kita doa mungkin cuma 5 menit lagi tidur lagi kan 5 menit lagi langsung tidur lagi amin langsung tidur kan. Baca kitab baru 2 ayat langsung tidur aminnya bisa mati. Iya ini besok pagi doanya itu paling sakit bisa 8 jam dia berdoa dalam hadirat Tuhan.
Iya. Malaikat juga bingung. Hebat nih orang tua tidur. Ya. Nah, kalau kita punya waktu tiap hari setengah jam berdoa, baca apa, ya. Pertama, kita lagi dengan Tuhan. Tuhan akan kasih suaranya, firman-Nya itu dalam kita. Itu pasti. Sampai kita lihat orang, kita ketemu orang, kita lihat orang, kita bisa tahu. Tanpa kita menerawang ya, saya langsung tahu. Orang yang nggak baik. Nah, walaupun kita mungkin ya Tuhan bukan Tuhan yang kayak isi kita kayak tahu semua tentang orang itu enggak, karena kita nggak mungkin digituin, kita nggak mungkin jadi dewa. Tapi itu bisa kasih kepekaan yang sama itu buat ambilan sama. Tapi harus dimulai dari keinginan itu. Setengah jam tiap hari bangun pagi atau sebelum berdoa, baca Alkitab. Kalau caranya berdoa gimana bisa nyanyi atau berdoa itu bukan hanya sekadar mengucapkan kalimat ya, tapi kita juga menantikan suara Tuhan. Apa yang Tuhan pengen berbicara, apa yang Tuhan ingin mengatakan sama kita. Jadi benar-benar kita kayak ngomong sama seorang sahabat, bukan hanya sekadar lantang. Atau lantang nggak sih? Oh iya ini ada pokok doa ini 1 2 3 ya udah ya Tuhan gini bukan cuma begitu, tapi dari hati. Mana dari hati Tuhan, aku punya pergumulan ini. Kita bisa cerita dengan pertimbangan apa yang harus aku ambil. Aku ada di luka sama orang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Walaupun mungkin Tuhan seakan-akan gak jawab di hari itu, di malam itu Tuhan gak jawab. Tapi besok dan kita lewat baca Alkitab atau mungkin lewat kejadian hidup, Tuhan bisa jawab. Hari ini kita nggak ngerti, besoknya mungkin kita bisa ngerti. Oh iya ya, untung aja gue nggak ambil yang itu, untung aja gue nggak temenan sama orang ini. Kalau nggak, waduh gue kena imbas. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup. Makanya setiap tahun ya kita merayakan ulang tahun, kita merayakan Natal, kita merayakan tahun baru. Itu jadi hari introspeksi kita sebenarnya. Hari makin berganti, usia makin bertambah ya hari, nambah sehari, nambah seminggu, nambah sebulan, nambah setahun. Pertanyaannya, seberapa dalam kita udah tahu kalau ternyata kita masih belum tahu, masih belum terlambat, kita masih bisa cari. Karena hidup ini hanya tentang Tuhan. Kalau kita mau bilang, nggak bisa begitu Pak. Ya pada ujungnya orang mati kembali ke Tuhan kan. Kan kalau orang meninggal gitu kan dia sudah kembali pada Tuhan, begitu rohnya kembali kepada Tuhan. Berarti hidup ini dari hanya tentang Tuhan. Hidup ini dari Tuhan, hidup ini kembali kepada Tuhan. Artinya hidup ini tentang Tuhan Yesus. Iya, silakan. Nanti kalau mau makan lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya.